RUU Sisdiknas yang diharapkan mampu menjadi solusi untuk kesejahteraan guru-guru Indonesia ternyata mempunyai banyak polemik. Nah, kira-kira seperti apa infonya? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait RUU Sisdiknas diharapkan mampu mensejahterakan guru-guru Indonesia ternyata mempunyai banyak polemik. Jadi RUU Sisdiknas ini menjadi polemik di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2022. Ya, dalam hal ini pemerintah yang berusaha menggabungkan 3 perundang-undangan justru mendapat banyak kritik dari masyarakat. Ya, teman-teman guru ASN yang menantikan RUU Sisdiknas ini disahkan, jangan menjustifikasi bahwa dalam hal ini PGRI ataupun PPG tidak mendukung akan RUU Sisdiknas ini, teman-teman ya. Jadi kita harus bisa berpikir positif bahwa tujuan dari PGRI, dari stakeholder yang menolak RUU Sisdiknas ini adalah untuk guru Indonesia lebih baik. Sebab dari RUU ini banyak kontroversi seperti tidak adanya frasa madrasah hingga tunjangan guru yang ditiadakan. Memang ya teman-teman, kita ketahui bahwasanya Kemendikbudristek senantiasa menyatakan bahwa dalam RUU Sisdiknas ini tujuannya untuk mensejahterakan guru-guru di Indonesia, tapi nyatanya tidak ada frasa tentang tunjangan guru dalam RUU Sisdiknas ini. Ini yang diharapkan bahwasanya dalam RUU Sisdiknas di sini harus jelas ya penggunaan kata tunjangan guru. Jadi Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G mencatat setidaknya ada 3 kejanggalan yang perlu dikritisi dalam proses penyusunan. Ya, teman-teman perlu ketahui ya tentang kejanggalan-kejanggalan tersebut ya. Jadi banyak kejanggalan terasa baik dalam konteks uji publik sebagai syarat formil maupun materinya. Tak heran jika ragam organisasi pendidikan dan guru, asosiasi penyelenggara pendidikan serta perguruan tinggi mengkritik. Jadi bukan cuma PGRI teman-teman, tetapi dari PPG, dari asosiasi penyelenggara pendidikan serta perguruan tinggi yang telah mengkaji tentang rancangan undang-undang ini. Jadi hal pertama yakni bahwasannya P2G menilai penyusunan RUU Sisdiknas tidak sesuai waktunya. Ya, P2G beranggapan Kemendikbudristek seharusnya berkonsentrasi untuk melakukan terlebih dahulu pemulihan terhadap dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan nasional, yang mana pandemi yang telah berlalu membuat pendidikan terpuruk selama 2 tahun. Ya, kemudian aspek kedua yakni proses uji publik yang dianggap janggal teman-teman. Menurut P2G, pelibatan publik sangat minimalis dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Format uji publik oleh Kemendikbudristek terkesan administratif belaka. Ya, jadi dianggap bahwasanya uji publik yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya hanya dianggap sebagai berkesan administratif belaka ya teman-teman. Kemudian lebih lanjut ya, dalam RUU Sisdiknas ini terdapat 19 bab, kemudian 155 pasal dan 260 halaman naskah akademik atau nasmik. Kemudian dengan sistem uji publik seperti sekarang, maka prosesnya dinilai tidak dialogis karena keterbatasan waktu berbicara. Kemudian adapun kejanggalan yang ketiga atau yang terakhir adalah tentang adanya pasal karet teman-teman.
Salah satunya yaitu kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar dan menengah sesuai pasal 78. Namun yang dimaksud dalam pembiayaan dasar tersebut diberikan kepada satuan pendidikan yang memenuhi kriteria seperti pasal 80. Jadi pasal ini dikatakan membuka lebar diskriminasi khususnya bagi sekolah swasta, teman-teman. Ya, karena dikatakan di sini bahwasannya yang memenuhi kriteria saja ya. Kemudian nampak bahwa ketika RUU Sisdiknas ini akan membuka diskriminasi bagi sekolah-sekolah swasta, sehingga melegitimasi Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler yang terbukti tidak berkeadilan. Karena syarat penerima dana BOS bersyarat minimal 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir, sehingga sekolah kurang dari itu tak berhak untuk mendapatkan dana BOS. Jadi seperti itu teman-teman, hal-hal yang dianggap menjadi polemik dalam RUU Sisdiknas ini. Jadi diharapkan kedepannya bahwasanya RUU Sisdiknas ini dapat diperbaiki terlebih dahulu sambil menantikannya atau menerima segala masukan dari seluruh stakeholder kependidikan di Indonesia, baik itu dari PGRI, dari P2G atau Perhimpunan Pendidikan dan Guru, kemudian dari Asosiasi Penyelenggara Pendidikan, kemudian dari perguruan tinggi ya, dari seluruh stakeholder tentunya diharapkan masukan-masukan agar RUU Sisdiknas ini menuju kesempurnaan agar bisa diajukan kembali dalam prolegnas berikutnya, teman-teman. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya baru-baru ini DPR RI menyatakan ya, RUU ASN telah resmi masuk prolegnas 2023, yang mana isinya adalah tentang guru-guru honorer atau seluruh non ASN tenaga kontrak atau tenaga honorer atau tenaga non ASN yang telah lama mengabdi bisa langsung diangkat menjadi PNS atau P3K. Semoga kedepannya RUU Sisdiknas ini menuju perbaikan untuk kesejahteraan guru-guru di Indonesia. Teman-teman yang masih mengatakan PGRI yang harusnya dibubarkan, PGRI yang tidak menyetujui akan RUU Sisdiknas, ya jangan salah paham ya teman-teman. Jadi sebenarnya semuanya untuk guru-guru di Indonesia. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.